Ini coba bisa dicoba nggak? Mic. Tadi saya nyalain kok bisa ya? Hah? Frekuensi berubah kok? Kemarin dicoba bisa, tapi hari kok nggak bisa. Hari ini tepat waktu ya. Mantap. Iya. Dimulai dari diri sendiri sebenarnya kan lebih enak nggak? Lebih enak kan? Walaupun diusahakan, misalnya mulainya aja, mulai aja dulu. Ada sedikit orang tuh, mulai. Biar yang lain nanti datangnya makin maju gitu. Sebenarnya kebaktian kita jam 9 dulu ya kan, 9 lama-lama kembali lagi jam 10. Bisa ya jam 4. Oke, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Kita mengajari lagi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papassa akarana kusala supasamada. Saccita pariyodapana hitam budana sasananti. Hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 Juni. Kita masuk puasa 3 minggu lagi. Ya, 3 minggu lagi. Di tanggal 22. Nah, seperti kemarin Pak kasih informasi bahwa hari ini kita akan siap-siap untuk nanti acara apa, memasuki wasa. Sebelum memasuki wasa kan kita ada apa, asada ya, kegiatan asada. Kegiatan asada tanggal 21, tanggal 22-nya masuki wasa. Masuk puasa seperti tahun lalu kita ada acara upacara yang biasa. Kalau di Thailand itu libur, hari libur. Jadi hari asada sama hari memasuki wasa itu libur nasional. Libur nasional. Karena hari yang begitu penting ya buat para biku dan biku semua. 2 hari itu mereka libur. Jadi kita kedatangan satu biku namanya Achan Sobun. Dan Sobun itu yang bantu Bante waktu jadi biku. Dari pertama datang cuma bawa pakaian aja, pokoknya jubah, matanya disiapin, keperluannya semua beliau yang disiapkan di Thailand. Sampai diantar sampai selesai, pokoknya sampai jadi biku beliau yang bantu. Harus perjalanan untuk dari wihara beliau sampai tempat Bante Tabis itu 1,5 jam. Jadi beliau bantu. Ya kebetulan tahun ini baru selesai membangun ruang apa untuk Tabis biku, nah, ruang posata gara biku, jadi harus keluar dulu supaya nggak melekat. Jadi tahun ini beliau memutuskan puasa di sini. Jadi
sebenarnya kesempatan yang sangat langka ya. Mungkin kalau di provinsi Papua ya satu ya hanya di wihara ini. Biasanya mereka datang biku-biku yang senior itu datang cuma kunjungan aja, misalkan 3 hari seminggu gitu. Tapi di tempat kita mungkin ya inilah keistimewaan parami dari kebajikan kita. Jadi kita dapat kesempatan untuk ada guru stay di sini, bukan hanya berkunjung, stay dalam waktu 3 bulan itu tidak terlihat. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita, jangan disia-siakan untuk melakukan kebajikan. Nanti pada saat puasa yang pasti kegiatan rutin setiap harinya ya dana makan ya, kalau sempat ikutan berdana makan sambil diskusi. Malamnya kita centing malam meditasi setiap malam. Kalau Bante hari Senin sampai Kamis tidak ikut chanting. Oh tapi nanti puasa Bante libur. Jadi bisa. Tidak bisa. Masa itu udah mulai libur, jadi bisa menemani chanting setiap malam. Jadi kalau yang udah lama kangen sama chanting bareng-bareng, bisa datang setiap hari. Serius. Nah, untuk itu ya kita punya kesempatan, kita tinggal ambil atau tidak ambil. Kita mau lakukan atau mau tidak lakukan. Kita harus Bante menyarankan kalau puasa biasanya di Thailand sendiri ya, karena Bante kenapa sih Bante ngomongin Thailand terus ya, karena kalau Bante tinggal di sana, belajar dari sana. Di sana itu ketika puasa bahkan ada umat yang tinggal di wihara. Mereka bisa full 3 bulan juga ada. Ada juga yang sebulan, ada juga yang seminggu, atau ada juga yang seminggu sekali setiap hari posaka. Ya, atau kalau kita di sini mungkin nggak setiap hari posata karena mungkin ada yang kerja dan segala macam. Jadi bisa setiap malam minggu atau malam Sabtu menginap di wihara, ngapain? Chanting, meditasi, sekedar terus sorenya mungkin besok paginya meditasi lagi, chanting lagi, siapin makan sama-sama, kemudian perbuatan baik kecil yang mungkin kita anggap kecil tapi manfaatnya besar. Seperti contohnya yang bersihkan harta, nggak masalah. Dan itu perbuatan kecil yang seringkali kita abaikan di wihara. Seringkali kita abaikan. Terus ya contoh kecil lah, seperti kita buang sampah jangan sembarangan. Apalagi di wihara, di tempat lain pun nggak boleh. Kalau di Singapura mungkin ditangkap ya, masuk penjara, didenda. Tapi kalau di sini ini itulah disiplin, kita biasa di sini. Nah, kesempatan baik ini jadi bertekad di dalam hati dan selama 3 bulan usahakan minimal setiap seminggu sekali atas sila, datang ke wihara, nanti minta tuntunan sila sama Acan Sombun. Ini kesempatan langka. Kita belajar sedikit demi sedikit, meningkatkan praktek apa yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Dan kita jadi sebagai umat Buddha rugi kalau kita tidak meningkatkan praktek kita, tidak meningkatkan latihan kita. Itu sangat rugi sekali. Karena sulit menjadi manusia. Buddha bilang sulit menjadi manusia, sulit ketemu Dhamma, sulit lagi kita bisa praktek Dhamma, belajar Dhamma dan praktek Dhamma. Kesulitannya udah berlipat ganda. Bahkan kalau kita diumpamakan bahwa kalau kita mau terlahir menjadi manusia itu
diibaratkan seperti seekor kura-kura di tengah samudra, di lautan, di samudra itu 100 tahun sekali kura-kura itu muncul ke permukaan. Nah, ada ring, seperti ring lah. Ada bulatan ring itu di tengah samudra itu. Jadi kesempatan kita terakhir menjadi manusia itu hanya ketika 100 tahun sekali kura-kura muncul, tepat kepalanya masuk ke lubang ring itu kita bisa jadi manusia. Umumnya kita bisa terlahir ya mohon maaf, kebanyakan di alam bawah karena ketidaktahuan kita. Karena kita menganggap yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Di bawah. Kita tingkatkan kita. Nah, dari situ kesempatan baik ini jangan sampai disia-siakan. Kita bertekad untuk meningkatkan karena di tempat lain banyak sekali mereka yang bukan agama Buddha, mereka praktekkan ini. Meditasi, baca parita, belajar agama. Mereka praktek langsung. Di tempat-tempat retreat meditasi itu mereka ada. Oh, Bante, saya mau lagi sibuk cari uang, usaha dulu. Seumur hidup kita kebanyakan mencari hal-hal yang di luar, untuk kebutuhan luar dari tubuh kita dan di luar dari tubuh kita, di luar dari diri kita. Tapi kita sedikit sekali menyisihkan waktu kita untuk hal di dalam batin kita yang sebenarnya kita udah menjerit. Batin kita sebenarnya udah menjerit. Ayo, butuh healing kata anak zaman sekarang ya. Butuh healing, butuh penyembuhan. Karena kita nggak mengakui, karena kita nggak memahami dan tidak memperdulikan itu, kita terus ya udahlah mengalihkan kebutuhan batin kita itu ke hal-hal misalkan main-main atau pesta-pesta atau hiburan, pergi jalan-jalan atau kerja yang lebih semangat lagi. Itu juga kok ada positifnya juga, tapi kita melupakan yang berharga di dalam diri kita, batin kita. Coba deh perhatiin, merenung aja. Kita merenung sedikit, sebentar merenung. Sebenarnya apa sih yang saya mau? Apa yang saya mau? Apa yang kita mau? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Duit. Ya, oke. Duit buat apa? Buat bertahan hidup, butuh memang. Tetapi apakah bertahan hidup cukup dengan uang? Cukup? Tidak cukup dengan uang. Ya. Orang punya uang banyak, stres banyak gila, banyak. Ya. Kalau batinnya nggak sih, begitu kehilangan hartanya langsung gila, bunuh diri. Itu banyak terjadi kan? Mungkin sebagian. Nah, ini kesempatan baik. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ini kita bisa meningkat kebajikannya, meningkat keyakinannya, meningkat taraf hidupnya. Karena kita percaya atau percaya, maksudnya kalau kita menjalani prosesnya, kalau kita kan maunya kan langsung mencapai sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita melupakan prosesnya. Kita mengeluh kepada prosesnya, sehingga kalau kita mengeluh kepada prosesnya, hasilnya yang terjadi adalah nggak maksimal. Yang ada bukan mencapai ke sana, tapi kita berlainan arah. Ya, kalau kita sering-sering mengeluh, karena kan Bante bilang waktu pernah kan yang tentang kita
hukum karma. Pikiran itu menarik apapun yang ada di alam semesta. Pikiran baik seperti magnet, menarik yang baik-baik. Pikiran buruk juga seperti magnet, menarik yang buruk-buruk. Kita ini, tubuh kita ini, jasmani kita, pikiran kita itu menarik semua yang di alam semesta sesuai dengan pikiran kita. Dari pikiran. Kalau kita terus mengeluh, ya nanti mengeluhkan rezeki susah, ini begini dan segala macam. Memang ada saat-saatnya sulit, susah. Tapi kalau kita terus mengeluh, akhirnya energi yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam pikiran kita jadi negatif. Kalau jadi negatif berarti menarik yang negatif. Kalau sebaliknya kita walaupun susah kita bersyukur, walaupun keadaan sekarang mungkin agak susah, kita tetap bersyukur, kita tetap berusaha berbuat baik. Kemarin Bante ada mendengar, saya capek jadi orang baik. Ada yang pernah mengeluh begitu sih? Saya capek jadi orang baik. Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Saya capek jadi orang baik. Baik terus diinjak-injak, dimanfaatkan orang. Nah, menjadi baik itu cukup, ya kan? Menjadi baik itu harus bijaksana. Orang menjadi baik itu belum tentu bahagia kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan. Makanya Buddha mengatakan ada 10 perbuatan baik. Kita masuk materi. Ada 10 perbuatan baik yang diajarkan Buddha untuk upasaka upasika atau perumahan. Perbuatan baik ini kalau dikembangkan maka kebahagiaan itu, berkah itu akan datang kepada kita. Akan ada di dalam diri kita. Kita bisa capai. Ada 10 namanya punya kiriya waktu. 10 landasan kebajikan. 10 landasan kebajikan. Yang pertama pasti berarti kayaknya dulu udah pernah sampai. Mari ingat ya, 10 perbuatan baik, 10 kebajikan. Lupa dulu masih kecil, sisi gini. Udah pernah sampai, tapi kita ulang lagi kan. Ya, itu dana kalau ya beri sila, kemudian bawana atau pengembangan batin atau meditasi. Ya. Terus yang keempat apacayana. Apacayana itu apa? Menghormati yang lebih tua, memberikan penghormatan, rendah hati, sopan, menolong orang lain. Terus Wayawaca itu bersemangat untuk melakukan kebaikan, melakukan sesuatu. Dasarnya pelayanan, pengabdian. Ya. Terus ada patidana. Patidana itu kalau kita ingatkan, terutama yang kita itu selalu ingat leluhur kita, sembahyang leluhur, mendoakan mereka, tidak memberikan jasa kebajikan. Karena kita habis berbuat baik, harus selalu ingat untuk melimpahkan jasa kebajikan. Patidana. Terus yang ketujuh, patanumodana. Patanumodana itu mirip dengan apa? Mudita. Dia bersimpati. Kita simpati. Kita nggak punya rasa iri hati dengan orang lain. Harusnya kita kalau melihat orang lain berbuat baik itu bukan iri, bukan jangan, atau menghalangi orang berbuat baik. Kalau kita menghalangi orang berbuat baik, itu muncul iri hati, kebencian, kedengkian. Itu energi yang
negatif. Kalau kita melihat orang lain berbuat baik, teman-teman kita, orang sekitar, oh kita merasa senang, bahkan bisa ikut membantu. Kalau bisa ikut, oh ya sama-sama kita berbuat kebaikan. Bukan sebaliknya, oh jangan. Misalkan Mary mau berbuat baik, Kevin bilang, oh jangan, sayang uangnya. Mau berani sayang uangnya, nanti buat kita jalan-jalan aja, nanti kita buat beli makan ini aja. Akhirnya itu kekikiran itu membuat kita merasa menderita. Kita nggak bahagia dengan kebajikan orang lain. Kalau kita bisa bahagia dengan kebajikan orang lain, turut bergembira, turut mensupport, ayo sama-sama berbuat baik. Nah itu yang salah satu perbuatan baik. Walaupun cuma, oh ikut senang ya. Orang lain berbuat baik ya, oh salah. Nah, kemudian yang ke-8 seperti saat ini, Dhamma Sawana. Kita berbincang-bincang Dhamma seperti ini. Itu adalah salah satu jenis kebajikan. Bahkan lebih tinggi lagi, kebajikan yang lebih tinggi lagi. Sekarang kita sharing. Terus yang selanjutnya kita memberikan Dhamma Desana. Kita menasihati orang lain, orang yang sedang butuh nasihat kita nasihati, butuh saran kita kasih saran, butuh curhat kita dengerin. Itu juga kita sedang Dhamma Desana. Kalau Shelly lagi curhat, main dengerin ya. Misalnya, kalau main curhat juga Shelly dengerin ya. Misalnya. Kemudian di 7 kama ini kita meluruskan pandangan-pandangan salah kita. Untuk meluruskan pandangan salah kita harus belajar. Sekarang Bante nggak bosan mengingatkan, sekarang ada media sosial, baik di TikTok ya, terus di Instagram, di YouTube, semua bertebaran video-video yang baik atau yang buruk. Tetapi untuk meluruskan pandangan benar kita, harusnya kita bisa memilih video-video yang membangun diri kita, mengembangkan kualitas kita, kualitas baik keterampilan, kemampuan, pekerjaan, kualitas baik. Kita tontonlah yang bisa meningkatkan kualitas baik kita. Sekarang kan gampang, mau nggak ngerti komputer tinggal cari ya kan. Mau belajar bahasa Mandarin bisa cari. Mau belajar apa? Bahkan masalah servis handphone, servis mobil, motor, semua ada ya. Semua ada, bisa kita cari. Nah itu kita untuk mengembangkan keterampilan kita, mengembangkan kebaikan. Nah di situ juga banyak dhamma yang bisa kita pelajari. Saran-saran kita dengerin, oh iya, mungkin nggak menarik lah, nggak relate, nggak berhubungan dengan kehidupan saya. Mungkin sekarang belum, tetapi suatu saat nanti, oh iya ya ini ya kebajikannya. Oh ketika kita menghadapi masalah, oh iya ini ya, kita harus misalkan contohnya sabar dan lain sebagainya. Ini 10 perbuatan baik. Nah 10 perbuatan baik ini, dana kan udah sering lah kita mengerti. Bante udah setiap kali pasti ngomongin dana. Bukan berarti Bante matre. Tadi kira Bante matre ngomongin dana. Bukan. Dana itu untuk kita. Apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau nggak didasarkan dengan seperti tadi, ada yang bilang sudah bosan saya jadi orang baik. Kalau nggak didasarkan dengan kebijaksanaan, maka kebajikan itu bisa menjadi perbuatan buruk, jadi pikiran buruk. Kita yang udah nolong orang, tapi kita ngomong di belakang, kalau gitu saya nggak usah, atau saya nyesal, uang saya jadi habis.
Saya nyesel ya, capek-capekin aja saya udah berusaha datang dan mau bantu dia kerjakan soal tugas. Nah, itu kebaikan tapi tidak didasarkan dengan kebijaksanaan. Makanya Buddha bilang bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu harus didasari oleh 3 hal. Ini juga jalan, termasuk jalan bodhisattva, jalan bodhisatta. Kita mencapai kemudahan, kita mencapai kebaikan yang lebih tinggi lagi. Ada yang tahu dasar kita berbuat baik itu apa? Yang tahu? Dasar kita berbuat baik itu harusnya apa? Sadar. Oke. Sadar berarti ya bijaksana. Ya, oke, sadar. Terus lagi siapa? Padi, apa? Dasar kita berbuat melakukan kebaikan itu apa? Kita menolong orang nih, ya kan? Kita mau menolong orang. Dasarnya kita apa? Mau menolong mereka. Kalau CVV apa dasarnya? Cinta kasih. Cinta kasih. Terus apa lagi? Tulus ikhlas. Hah? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Ya. Apa lagi, ada lagi? Niat. Apa? Niat baik. Niatnya mau menolong. Iya. Ya. Terus apa lagi? Ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, Buddha bilang, makanya Buddha itu dibilangnya maha karuna, maha panya, meta karuna dan panya. Artinya memiliki segala sesuatu dilandaskan dengan cinta kasih dan kasih sayang dan kebijaksanaan. Cinta kasih apa? Cinta kasih itu apa? Ketemu bebek cinta kasih. Bukan dengan pasangan, bukan hanya dengan pasangan ya. Pasangan itu bukan cinta kasih meta. Cinta kasih biasanya udah take and give and take, ya kan? Memberi kita mendapatkan. Nah, itu bukan meta yang sesungguhnya. Dasarnya bukan meta, itu pema. Kita mesti kenalin tuh meta dan pema. Meta itu cinta kasih, berharap apa? Hati kita ini punya harapan yang tulus ikhlas, kan? Ada tulus ikhlas dengan niat yang baik untuk untuk kebahagiaan semua makhluk. Tentunya untuk kebahagiaan siapa? Di sini untuk kebahagiaan kita tolong siapa, saudara kita, tetangga kan, orang lain, siapapun kita tolong. Orang yang kita kenal, itu dasarnya adalah cinta kasih. Cinta kasih itu berharap orang lain bahagia, nggak berharap orang lain celaka biar tabrakan biar apa ya, bisa itu terbalik. Terus kalau karuna atau kasih sayang, belas kasih, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bedanya? Kalau kita kan sering nyebut cinta kasih dan kasih sayang, beda, ya beda, mirip, saling terkait, sebenarnya sulit untuk dipisahkan, tetapi berbeda. Kalau kasih sayang itu, kalau tadi kan berharap orang lain bahagia, kalau ini berharap nggak ada satu maupun yang menderita. Mirip tapi beda, tapi dia saling, dua kualitas ini yang menempel, melekat, menempel. Ya. Kalau cinta kasih itu atau meta itu nanti bagusnya apa? Kita menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang lembut.
mukanya akan cerah, terang, nggak kusut, inner beauty-nya keluar. Lalu orang yang karuna akan membebaskan kita dari kekejaman, hal-hal yang kejam, beringas, kejam, kasar. Karena begitu ketika kita menganggap kita juga mau bahagia, kita juga mau tidak mau menderita, begitu juga kita memperlakukan orang dengan harapan kebahagiaan, memperlakukan orang dengan tidak menderita, berharap tidak menderita. Ya. Selanjutnya, yang ketiga apa? Tadi dengan bijaksana, dengan perhatian yang bijaksana, banyak dengan kebijaksanaan. Kadang-kadang ada orang yang sudah dibantu terus, malah sampai bilang bosan, sampai kita merasa kok udah dibantu nih, kayak kita dimanfaatin, kita merasa dimanfaatin. Nah, kalau kita udah merasa dimanfaatin, berarti kita di situ harus mengambil sikap. Entah kita harus terus-terusan berbuat baik, tapi dengan memperbaiki pikiran kita, berharap orang lain, makhluk lain itu, orang lain akan berubah. Tapi kalau semakin parah, ya, tentunya dengan kebijaksanaan, perbuatan baik bukan hanya objeknya, bukan hanya orang itu. Banyak objek perbuatan baik yang kita bisa lakukan, objek dari dana. Pentingnya kita latihan berdana adalah kita latihan melepas pikiran kita, ya tentunya batin kita yang melepas, ya. Bukan berdana kita memberikan uang tapi kita itu mengeluh di belakang, itu bukan dana, itu namanya. Ya, sama seperti kita misalkan mau biar urusan surat menyurat lancar di pemerintahan, beda lancar, kasih. Itu bukannya dana, itu ya udah, itu mah transaksi, ya lancar gitu kan, itu lain lagi. Di belakang gedung sih kasih banyak, harus dengan kebijaksanaan. Kita harus bisa melihat mana yang pantas, mana yang tidak pantas, bahkan itu berdana. Pentingnya kita berdana, ada satu cerita nih, kita Bantai tutup dengan satu cerita yang mungkin bisa menggugah. Bantai pun dulu pernah cerita, bisa menggugah kita semua untuk terus bergegas melakukan kebaikan dimanapun, bahkan nggak hanya di wihara, ya di lingkungan kita sekitar. Karena kebajikan itu bukan hanya dana, lain-lain, bukan hanya memberi materi, bukan, tapi banyak hal yang kita bisa dana. Ada satu kisah di zaman Buddha. Jadi ini ada orang kaya, orangnya kaya, ini pedagang kaya, saudagar kaya. Kalau zaman dulu kan harta karun itu dipendam di dalam tanah, ya, di rumahnya digali, dibikin kayak bunker begitu, disimpan lama, hartanya, uang disimpan di dalam tanah. Nah, saking banyak dia, untuk kehidupan sehari-harinya dia irit sekali buat kehidupan pribadinya sendiri. Tapi dia simpan tuh harta, pokoknya senang aja punya harta banyak gitu. Tapi nggak dimanfaatkan. Udah nggak dimanfaatkan, terus anaknya sakit, nggak mau berobat, nggak mau kasih ke dokter yang bagus. Ya udahlah, obat tradisional aja, cari jurutan sendiri. Semua jadi anaknya makin sakit, kebutuhan pribadinya minim,
kekurangan, bahkan dia untuk kebutuhan sendiri dia irit sekali. Tapi hartanya nggak dipakai buat apa, hanya disimpan aja, nggak bermanfaat buat dirinya sendiri dan makhluk lain. Bahkan ketika tua, pikirannya itu selalu mikirin gimana cara menjaga hartanya supaya nggak hilang. Padahal nggak dipakai juga, benar ya kan? Padahal nggak dipakai juga, tapi gimana nih caranya? Akhirnya meninggal. Udah bilang meninggal itu pada saat pikiran terakhirnya. Dia masih mikirin harta ini bagaimana. Akhirnya ketika dia meninggal, hati sandiwinya cuti cita, pikiran terakhir sebelum dia meninggal. Pikiran terakhir sebelum meninggal itu dia ingat hartanya, melekat dengan harta yang batin itu nggak bisa lepas dari hartanya. Ya. Ya. Meninggal jadilah anjing. Jadi anjing tinggal di rumah kita, di rumah anaknya, di rumahnya dia tinggal. Anjing itu dia nggak mau pergi, dia siang malam kecuali makan pergi sebentar cari makan atau buang kotor, buang air besar atau buang air kecil, dia keluar, dia tiduran di situ bermalam-malam. Itu apa? Karena batinnya melekat, pikirannya melekat sama hartanya, itu dia jagain. Kalau ada orang yang di sekitar situ yang nggak dikenal segala macam, dia gonggong, wah marah, dia marah karena dia melekat. Dari sini sebenarnya bisa belajar. Ada yang gitu ya? Ada ya Cikopi ya? Nah, di zaman Buddha, ini cerita di zaman Buddha ya. Mungkin relate, bisa ada hubungan dengan kehidupan kita. Terus, dalam nanti dari anjing. Setiap hari di situ terus nggak mau kemana-mana. Kan keluarganya bingung kan, anjing tinggal di dalam rumah terus. Diusir juga nggak mau, dia marah, bongkok. Dia marah. Akhirnya udah ya datang situ. Ya biasa kan pindah patah gitu. Terus biasa kan sang Buddha kalau setiap pagi itu sebelum berangkat pindah patah itu beliau selalu melihat dengan batinnya, mata batinnya, ada makhluk apa yang bisa tolong, siapa yang bisa ditolong, yang bisa diajarkan dhamma. Udah mengarahkan pikir, oh ini ada keluarga yang anjing ini nih, keluarga papanya jadi anjing ini bisa ditolong untuk mengerti dhamma. Akhirnya Buddha pindah patah ke arah sana, walaupun jauh pun Buddha masih pindah patah ke sana. Bisa entah dengan kekuatan batin atau dengan berjalan seperti biasa. Itulah kehebatannya, ya salah satu kehebatannya Buddha. Dengan pikiran, dengan batin cinta kasihnya dan belas kasihnya, mengamati. Akhirnya Buddha datang ke sana. Terus ngobrol-ngobrol dengan anaknya. Ini si tahu kan, ini anjing ini. Oh, Buddha membaca kehidupan lampaunya si anjing. Anjing ini ternyata ayahnya. Kemudian karena apa? Udah bilang, coba kamu gali di tempat dia biasa tiduran. Akhirnya bener. Yang lain sebenarnya nggak dikasih tahu, anaknya pun nggak dikasih tahu, nggak ada harta yang diwarisin. Terus tahu buka, iya hartanya banyak sekali. Hartanya banyak sekali, nggak boleh dipakai orang. Padahal itu nggak berguna udah. Setelah dia meninggal dan jadi manusia, dari manusia tadi, harta itu nggak berguna sama sekali. Tapi kita melekati. Tapi kalau kita berikan, mungkin kalau pada saat itu kita berikan, kita wasiat ke anak kita danakan ke orang-orang yang membutuhkan, kita bangun bangun jembatan, bangun tempat-tempat fasilitas umum, jalan, manfaatnya besar. Itu akan kita bawa buat hidup. Tetapi karena disimpan, kita nggak pakai. Dari situ Buddha mengabarkan dhamma tentang kemelekatan terhadap harta, terhadap anak, keluarga, kepada apapun, itu akan membawa kita kepada penderitaan.
lahir di alam bawah, alam tiracana, alam binatang, alam setan juga bisa. Jadi banyak sekali kita pelajaran, banyak sekali. Relate nggak sama kehidupan kita? Siapa di sini yang masih nyimpan baju-baju lama tapi nggak dipakai, mau dikasih orang sayang, dipakai juga enggak? Ada nggak? Saya cewek. Ini bantai sayang, ini kenang-kenangan nih dari mantan pacar saya gitu. Ini bantai sayang nih, jangan sampai ini ya udahlah, daripada ini saya udah simpan aja lah. Akhirnya apa? Berguna, tidak berguna, tidak bisa dimanfaatkan, tetapi kita jaga terus, pokoknya jaga sampai mati lah. Dan menjaga sampai mati, hati-hati. Kalau kita mati melekat di situ loh, bisa jadi kutu itu, kutu baju itu, baju bekas itu, baju bekas mantan pacar itu. Nah, karena banyak cerita juga, ada juga biku juga ada, karena dia suka sama jubahnya bagus sekali. Dia dapat jubah dari mungkin dari raja atau dari apa. Jubahnya bagus sekali, mungkin dari sutradara. Ketika dia meninggal, pikirannya itu pokoknya jangan sampai nih jubah ini jadi diambil orang. Pokoknya saya mau bawa jubah ini. Begitu meninggal jadi apa? Jadi kutu. Makanya Buddha nggak kasih apa? Jubahnya biasa kan kalau biku meninggal, jubahnya itu nanti bisa dipakai sama biku lain. Jubahnya udah diambil sama biku lain, dipakai. Karena zaman dulu kan sulit untuk dapat jubah dipakai. Jadi siapa biku yang butuh ambil aja, boleh dengan izin, kan? Dengan izin sama sangga, sama siapa di situ yang senior. Tapi Buddha tidak mengizinkan pada saat itu. Tunggu dulu, jangan dulu, karena si kutunya ini masih melekat sama jubah. Umurnya cuma 7 hari, nanti 7 hari kemudian udah tahu kutu dulu udah mati. Udah, jubahnya dikasih biku yang membutuhkan. Tapi mau gak jadi gitu. Ya. Itu juga ya, kita melekat dengan harta. Kayak sekarang mulai ya kosong-kosongin lah barang-barang yang udah gak berguna dan segala macam. Mendingan didanakan, bisa digunakan sama orang lain. Ya, cuci gudang ya, cuci gudang ya. Baju ke apa, barang-barang apa yang habis, yang bisa dimanfaatkan sama orang lain, kita nggak bermanfaat, kita kasih. Atau masih dimanfaatkan sama anak kita, kasih. Sama adik kita, sama yang anak kecil nih kadang-kadang nih, Bante lihat, sering kali dia punya barang-barang mainan, adiknya mau pakai, padahal dia udah nggak pakai, simpan aja. Adik mau pakai jadi nggak boleh. Itu. Kira-kira kita jadi orang seperti itu nggak? Ya, itu hati-hati ya. Pikiran itu melekat itu sangat kuat. Ya. Nanti kita akan menderita sendiri. Ya. Kalau kita biasa berdana, kita biasa memberi, itu jadikan itu biasa memberi. Hal-hal yang mungkin sudah tidak kita manfaatkan lagi juga. Bukan berarti masa ngasih orang bekas Bante. Ini kita latihan. Kadang-kadang ada orang yang butuh, walaupun bekas mereka suka. Gitu. Mereka bisa pakai, bisa gunakan manfaat. Ya, hal itu bisa membawa kebahagiaan. Minimal penderitaan kita berkurang, beban kita berkurang. Nggak mau kan nanti jadi anjing, jadi kutu, yang jagain apa? Barang-barang itu bukan milik kita juga, sudah bukan milik kita lagi ketika kita mati. Tapi kalau kita danai itu barang, kita sumbangkan ke apapun yang membutuhkan, siapapun yang membutuhkan, itu berarti setelah kita sumbangkan itu bukan kita berarti kasih orang itu kita bawa, justru itu yang kita bisa bawa mati. Ya, orang bilang kalau kita dengar sering, wah harta di dunia mah nggak bisa dibawa mati kan, agama apapun kan seperti itu bilang. Tapi amal kebajikan bisa dibawa mati. Nah itu loh, banyak kisah-kisahnya. Ya. Jadi mudah-mudahan semua di sini nggak terakhir jadi anjing.
Nggak ada emasnya Bante. Hah? Nggak ada emasnya. Nggak ada emasnya. Apapun sebenarnya barang-barang kecil pun itu bisa menjadi yang kita sangat sukai sekali, tapi kita melekat. Itu juga bisa kita jadi penjaga itu. Makanya kan banyak yang mohon maaf ya, yang suka pusaka itu, benda-benda pusaka, keris apa, yang suka sekali. Mati bisa jadi itu, bisa jadi asura, jin bisa dijaga situ. Makanya jadi penghuni keris, penghuni benda-benda pusaka. Itu karena batinnya, pikirannya itu melekat sama barang-barang ini. Ya. Kita hobi barang-barang tertentu oke, nggak masalah. Tetapi kita mesti hati-hati. Hobi itu jangan sampai melekat ke dalam batin kita. Ada saatnya, sudah saatnya kita turunkan, wariskan. Ya. Ada saatnya kita wariskan. Nanti ada saatnya. Sama, bukan berarti yang tua doang, yang muda juga. Kadang-kadang ada barang-barang yang dipakai kan gitu. Ada mainan banyak, saya masih punya mainan banyak. Boneka, masih dipakai nggak? Enggak. Nah, kasih orang yang membutuhkan. Misalkan di panti asuhan, danai bermanfaat. Itu kita bisa hormati. Tapi boneka nggak bisa dihormati. Ya, jadi hari ini itu aja. Jadi kalau untuk detail 10 kebajikan tadi ya Bate hanya sampaikan sekilas. Tapi ya mudah-mudahan gak ada yang jadi anjing setelah meninggal. Ya. Itu kita resapi terus, renungkan lagi, renungkan sehingga kita menjadi orang yang murah hati. Jadi orang murah. Contoh-contoh kehidupan kita itu sehari-hari. Kalau kita berbuat baik, kita rajin melihara, rezeki itu akan mengikuti. Kita rajin berbuat kebaikan, rezeki itu akan mengikuti. Ya, tentunya bukan hanya berbuat baik, usaha juga tetap jalan. Tapi perbuatan baik ini yang mendorong usaha itu menjadi lancar. Kalau orang nggak suka berbuat baik, pikir pelit, di mana dia mau usaha? Sulit. Hanya bisa mengandalkan kebajikan di masa lampau. Tapi kita nggak membuat kebajikan di masa sekarang. Ya. Ya. Hah? Kalau boros. Nah, boros ini yang bermanfaat. Kalau boros yang bermanfaat nggak ada masalah. Karena uang itu ya. Kalau Bante sering dengerin video ini tentang cara kerja alam semesta itu, cara bekerja hukum alam itu. Uang itu kalau didiemin dia nggak muter, nggak ada kegiatan. Tetapi ketika kita banyak keluar, uang itu akan balik masuk, muter ya, banyak keluar. Tapi kalau kita uang nggak keluar, kalau perut kita ya kita isi terus nggak keluar, penyakit nggak ada pembuangan. Tapi kalau ada pembuangan, kita bisa makan lagi. Bisa, makanya kan menunggu lagi. Contohnya ya, jadi bukannya Bante membanggakan di sini, tapi ini contoh. Dulu Bante ya walaupun nilainya kecil, tetapi tidak pernah hitungan dengan teman. Pergi makan dengan teman, yaudah kita yang bayar. Mau gantian nggak gantian ya terserah, pokoknya kita berebutan bayar ya sama teman-teman. Oh jangan, saya yang bayar, saya selalu.
nggak ada hitungan lagi, karena itu udah dana. Tapi ya sampai kita berdana juga ke hal-hal positif, wihara itu bisa jadi rutin tuh, apa namanya, yang namanya berdana. Kalau kita kan biasanya berdana itu nantilah kalau udah sisa berdana. Kalau orang Kristen kan berpuluhan, 10% dulu di awal, setor dulu di awal, dananya mereka. Makanya mereka banyak sukses kaya-kaya. Ya. Nah, boros itu ini, borosnya yang seperti apa? Kalau borosnya bermanfaat untuk hal-hal baik, kecuali ya borosnya cuma untuk pesta-pesta, buka-buka senang-senang doang, itu nggak bikin muter uang, karena nggak ada di situ, bukan diubah menjadi kebajikan, tapi diubah menjadi pemuas nafsu kita. Dalam boros kategori ini kan percaya itu nggak butuh uang apa-apa. Tapi kalau kita ubah menjadi kebajikan, borosnya kebajikan, bukan berarti kita nggak boleh senang-senang ya, memuaskan diri kita, bukan berarti kita nggak boleh senang menggunakan harta kita untuk pribadi, sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Jadi, perputaran uang itu, ya kalau ada keluar itu bisa ada masuk lagi, mungkin bisa lebih banyak lagi. Baca perhatiin, maksudnya ini contoh ingatan. Ya harusnya kita iri atau harusnya kita marah atau harusnya kita senang, bagaimana terserah Anda merespon. Nggak ada yang kita merespon. Contohnya, Ocok baca perhatiin, Ocok sama Cian. Ini contoh, maksudnya contoh baca lihat sendiri, rajin sembahyang, suka berdana, ini itu, di wihara atau dimanapun, mungkin di panti asuhan atau di apa, suka berdana, ada rezeki, pokoknya dana dulu. Bante tahu itu, dengar itu, hebat ya. Ini Bante senang. Tapi apa? Rezekinya berat. Jadi rezeki kan ngalir terus, datang terus. Itu seperti itu, keluar. Nah, ikut senang ya, anaknya kebagian rezekinya. Harusnya ikut senang ya, bukan ikut nggak boleh tuh, masa duit dipakai buat dana anak asuh, nggak masa buat dana anak apa, panti asuhan, nggak boleh tuh, ngapain itu, duitnya mending buat saya aja, misalnya, begitu kan? Enggak kan, senang, ikut berbahagia, udita cita atau itu kebajikan lagi, itu kebajikan. Ketika kita ikut bahagia itu senang, kebajikan dari 10 kebajikan itu fatan mumodan. Ya, nanti artikelnya baca share di grup supaya bisa dibaca ulang, direnungkan lagi. Itu contoh, uang itu mengalir. Tapi kalau enggak ada dana, enggak ada kebajikannya, mungkin ya dana masuk, tapi ya cukup sedikit, enggak banyak. Tapi begitu kita sedang membuka pintu berkah itu bisa besar. Tapi kalau kita nggak ada berdana, mungkin pintunya kita ya kecil aja lah sedikit. Dana itu memperbesar pintu rezeki kita. Kita berdana, dana itu akan kembali ke kita. Iya, udah merasakan. Itu merasakan. Pasti akan kembali ke kita. Ini contoh buat semangat. Kita tidak sedang menyindir orang lain, tapi kita sedang sama-sama mau belajar. Inilah fungsi kita di wihara. Kita sama-sama belajar, memberikan motivasi, saling berbahagia, saling ikut. Oh itu senang, Bante ikut senang. Tapi ketika ada orang yang umat yang lagi sulit, ya bukan Bante ikut senang, Bante ikut ya prihatin, ya sedikit memotivasi. Ya inilah kita motivasi, saling memotivasi. Lakukan kebajikan, ya, pintu rezekinya akan makin besar. Ada lagi yang tanya?
kesaksian apalah. Saksian bukannya sombong ya, tapi ini kita berbagi. Lagi, Vivi, Bante waktu dulu di sana, Ko Juhadi kalau beli makanan di restoran Abadi itu, oh di Bante ada dana dari restoran, Bante nggak kenal orang, mas mukanya belum pernah lihat, tapi dana udah nyampe duluan, kan hebat kan? Sekarang ketemu juga ya, itu gara-gara siapa? Gara-gara Ko Juhadi itu. Nah itulah, itu hubungan karma itu unik ya, unik. Hubungan karma itu unik dan bisa saling support. Nah, ada juga hubungan karma itu yang saling menghancurkan, saling merusak karena rasa iri hati, marah, benci, sebel, berharap orang lain sengsara. Jadi kejam. Nah, mudah-mudahan Sentani ini nggak ada yang kejam ya kan. Semuanya happy, melihat kebahagiaan orang lain happy ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Di sini kita makan. Terus nanti, oh ya asada kita mau undang dari luar juga ya. Karena mungkin kita satu-satunya biku yang di daerah Jayapura ini, Witara yang ada bikunya. Kita kasih kesempatan mereka juga, nanti mudah-mudahan kita bisa undang mereka dari luar. Iya, tinggal pasang tenda gitu kan. Tanggal 21 itu yang saya share kemarin. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 21 kan bulan sih? Hah? 21 ya 21 Juli hari Minggu. Nanti masih ada 3 minggu lagi. Masih ada 3 minggu lagi kita sama-sama menjadi fasilitator untuk kegiatan asada. Hah? Ya wihara-wihara lain seperti biasa. Ya. Ya. Karena mungkin nanti sentral yang umat Buddha di Papua mungkin di sini. Setuju nggak? Aduh, gitu. Coba nanti kita bicarakan lagi lah bagaimana. Semuanya bagaimana ya. Sama-sama terlibat. Ya. Terima kasih atas sharing drama kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, memotivasi. Lagi Bante tidak ada kata-kata untuk niat jelek, menyindir atau untuk menyakiti kita semua, tapi kata-kata ini bersumber dari rasa untuk kita saling memotivasi, melakukan kebaikan, berbuat baik, semua maju. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, sukses. Suksesnya ada berkah yang luar biasa, ada berkah minimal kita memiliki rasa syukur. Semoga kebajikan yang kita tanamkan membawa kebahagiaan bagi kita semua, sanak keluarga, anak istri, saudara-saudara, kemudian para leluhur juga semoga terus berbahagia, dan semua makhluk baik yang terlihat atau tidak terlihat dimanapun mereka berada, baik di rumah, di wihara, di cetia, di hutan, di jalan-jalan, makhluk-makhluk yang berada di rumah kita, semoga terus berbahagia, terus bergembira atas kebajikan yang kita lakukan, sehingga sama-sama bersinergi, sama-sama selaras dalam kehidupan ini, sehingga dapat membawa berkah, kebahagiaan, kesehatan, kekuasaan, kebijaksanaan, umur panjang, nama baik. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia.
Sabde serta kawan kita. Selamat siang.